Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih terus memikirkan bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya awas terhadap penyesatan sehingga kita tidak tersesat di dalamnya. Nah, oleh karena itu mari kita memikirkan apa yang dibicarakan oleh Alkitab di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Ada dua bacaan saudara, lalu nanti 2 Korintus 11, 3 sampai 4. Kita baca dulu Galatia 1 ayat 6 dan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lepas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Nah, kemudian saudaraku yang kekasih, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain dari apa yang telah kamu terima. Saudara, dua bagian ini menjadi bagian penting untuk kita memikirkan bagaimana situasi gereja mula-mula. Bahkan di era para rasul pun kesesatan atau ajaran sesat sudah datang dan terus mengancam. Karena itu umat seringkali jatuh bangun pasang surut, dan surat Paulus sebagai seorang rasul menjelaskan kepada kita bagaimana umat itu terombang-ambing dan mereka harus ditolong. Ternyata menjadi ciri khas dari dulu sampai sekarang umat seperti itu. Terlalu mudah untuk berkompromi dengan alasan cinta kasih. Tren sekarang begitu, saudara. Udah dong, kenapa sih mesti rasa lebih benar sendiri? Kenapa sih harus menghakimi? Itu bahasa-bahasa yang tampaknya indah tapi menyesatkan. Karena mengakibatkan kemurnian Injil. Ya, itu jadi dipertaruhkan dan diperjualbelikan. Maklum kita memang hidup dalam era abu-abu. Ya. Kalau kita bilang ada orang lagi mau digusur, ribut misalnya. Lalu kasihan itu kan orang kecil digusur, kenapa ribut? Padahal misalnya mereka menduduki tempat yang bukan tempat mereka. Tetapi lalu kita bingung, lah ini hukum yang benar yang mana nih? Yang punya hak mau ambil nggak boleh, yang nggak punya hak tinggal di situ. Ya, bagus dong sudah lama tinggal, artinya dapat fasilitas, lalu mau dikembalikan ke fungsi, kenapa ribut? Nah, ini selalu kita akan hadapi. Lalu terjadilah geger, saudara. Nah, hiruk pikuk ini menjadi hiruk pikuk yang menyedihkan sebetulnya. Padahal kalau saja semua orang tertib, tempatnya apa menjadi hakmu. Kalau diganggu, pertahankan.
Tapi tolong dong jangan ambil tempat orang lain. Lalu tidak mau ketika diminta pindah. Ini juga bahaya kan? Nah, tetapi memang harus didudukkan pada proporsinya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya benar ya benar. Salah ya salah kan? Andai kata orang jahat tapi dia benar. Ya dia benar. Mana boleh kita bilang dia salah karena dia jahat. Sebaliknya orang baik, kalau dia memang salah, ya salah. Mana boleh kita bilang dia benar hanya karena dia baik. Nah ini penting saudaraku. Ya, jadi prinsip ini. Nah itulah sebetulnya berbicara Injil. Benar apa salah. Nah oleh karena itu dikatakan oleh Paulus terhadap orang-orang di Galatia. Bagaimana ternyata orang-orang di Galatia dikatakan sangat mudah berbalik. Ya, dari kasih karunia Kristus yang telah memanggil. Sehingga saudara, mereka rupa-rupanya orang di Galatia ini gagal mengenali Injil yang sejati itu. Sehingga akhirnya mereka guru palsu datang dan mereka mulai tergiur dengan ajaran yang disampaikan. Di Galatia memang ada problema-problema yang cukup serius, kemudian di mana ada orang mengkombinasikan bahwa dikatakannya tidak cukup hanya Injil saja, tetapi juga orang harus sunat supaya selamat. Ini miris juga saudara, itu di pasal kedua muncul. Sehingga orang-orang itu disuruh bersunat, kalau nggak sunat nggak selamat. Sehingga keselamatan oleh Kristus menjadi tidak lengkap lagi. Harus ada syarat susulannya kan begitu. Ini kan menjadi miris sekali, menjadi menyedihkan sekali karena apa yang terjadi menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin Kristus yang keselamatan di dalamnya dan dari dia adalah sempurna, kemudian menjadi lulu lantak, kacau balau nggak karu-karuan hanya karena datang ajaran-ajaran yang mengacaukan mereka. Entah bagaimana mereka begitu mudahnya tergiur dan kemudian tergelincir di jalan yang salah itu. Entah bagaimana mereka begitu mudahnya sehingga berbuat salah di dalam tiap tindakan yang mereka lakukan itu. Nah inilah yang menjadi sesuatu bagian yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah, pikirkanlah bagaimana persoalan itu bergerak. Bagaimana semua itu berjalan menjadi satu jalan yang berbahaya kalau kemudian kita tidak berjaga-jaga. Jadi Injil pertama ya perlu dikenali. Dia Injil, Alkitab. Tetapi kemudian ditambahkan. Nah ini tadi ya, misalnya keselamatan dalam Kristus. Ya, tapi kita tidak akan mendapatkan kalau nggak sunat misalnya. Kan jadi gawat saudara. Ya, berkat itu di dalam Yesus. Tapi itu harus ada perjamuan kudus, harus ada ini, harus ada itu, harus perpuluhan, harus apa. Kalau nggak ada tuh. Di mana sih ayatnya itu? Kan itu penting sekali. Karena orang benar pasti memberikan perpuluhannya. Orang benar akan mengikuti perjamuan kudus itu. Tapi bukan berarti orang ikuti perjamuan kudus kasih perpuluhan jadi benar. Nanti dulu dong. Itu tidak menambah apapun. Tetapi sebagai orang benar, konsekuensinya tentu kita menjalani perjamuan kudus mengingat pengorbanan Kristus. Jadi dibedakan dulu. Tidak ada berkat tersendiri pada perjamuan kudus itu. Karena berkat adalah pada orang yang hidup benar, yang takut Tuhan. Dan mereka akan menjalankan perjamuan kudus mengingat. Kalau dia memberikan perpuluhan, bersyukur. Itu aja. Tapi itu bukan alat bantu untuk dapat berkat itu. Ini kan mengerikan. Karena kalau itu alat bantu, berarti berkat Allah dalam hidup ini kurang. Hanya bisa ditambah kalau kita memberikan sesajen-sesajen, entah itu yang bernama perpuluhan ataupun perjamuan kudus. Kan gawat setengah mati saudaraku. Sehingga kemudian ini ditambah-tambahkan. Mengapa menjadi gawat saya bilang? Karena kalau itu ditambahkan terjadi pengurangan pada kesempurnaan keselamatan oleh Kristus. Penyamun yang di samping kanan Yesus itu selamat percaya pada Yesus. Nggak sempat ikut perjamuan kudus, kagak sempat beri perpuluhan. Berkat limpah padanya, berpindah dari neraka yang terkutuk itu ke surga yang mulia itu. Saudara coba pikirkan. Saudara coba melihat di dalam bagian-bagian seperti ini. Inilah yang harusnya kita pahami. Tetapi ternyata orang-orang di Galatia, mereka celaka. Mereka terkontaminasi karena melihat, masuk akal juga ya. Masa gampang-gampang aja sih percaya kan begitu. Nah, lalu diberilah bumbu-bumbu tambah-tambahan untuk melihatkan keperkasaan yang paling hebat itu. Dan kita banyak sekali melakukan itu. Paulus pun berbicara kepada Timotius, dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Tapi ingat, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu puasa.
Karena ada orang juga menjadikan puasa itu semacam mantra atau semacam keputusan kalau begini begitu dengan puasa jadi beres semuanya, menyelesaikan persoalan gitu. Padahal persoalan hanya akan selesai kalau kita hidup tetap tegar dan beriman kepada Tuhan. Ya. Semua pergumulan datang silih berganti, tapi kedekatan keimanan pada Tuhan akan menguatkan kita. Oleh karena itu, disitulah kita sungguh-sungguh harus belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Disitulah kita harus sungguh-sungguh belajar untuk mengerti apa yang Dia mau. Sehingga jangan dikacaukan oleh berbagai hal di mana orang menambah-nambahkan atau memutarbalikkan Injil itu. Sehingga kematian di dalam Kristus yang sempurna itu seakan-akan perlu ditambah dengan tindakan-tindakan keagamaan tadi itu. Tambah ini, tambah itu. Tambah sunat tadi ya. Satu lagi tambah perjamuan kudus, satu lagi tambah puasa, satu lagi tambah perpuluhan supaya begini, supaya begitu. Saudara-saudaraku, kalau hal itu menjadi pelengkap terhadap keselamatan, pelengkap atau sesajen untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, bukankah itu mengerikan? Padahal kita melakukan itu karena sudah terima berkat, karena sudah diberkati oleh Tuhan, karena sudah ditebus. Itu kan bentuk ekspresi syukur kita, sikap iman kita. Saudara bisa melihat ya, tidak ada yang salah dengan perjamuan kudus, harus itu orang Kristen, itu perintah Tuhan. Tidak ada yang salah dengan perpuluhan, harus itu orang Kristen, itu kan persembahan. Walaupun saya sendiri bukan penganut perpuluhan, bagi saya 100% milik kita, milik Tuhan, jangan berdalih. Ya, bagus itu berpuasa. Tapi jangan bilang itu menambah kuasa. Tidak ada yang salah dengan semua itu, bukan. Mau disunat silakan kalau itu urusan medis. Karena orang diselamatkan, dia akan mengingat Tuhannya dalam perjamuan kudus. Orang yang diselamatkan, dia akan bersyukur dengan memberikan perpuluhannya dan seterusnya. Tapi tidak ada memberi perpuluhan datang rezeki, tidak ada perjamuan kudus lalu semuanya jadi beres. Urusan dan seterusnya, itu kan sudah menjadi penambahan terhadap Injil. Kalau ada plus-plusnya baru karya Kristus bekerja, ya mengerikan. Itu sama saja mendowngrade Yesusnya, itulah maksudnya. Nah jadi ini mesti hati-hati sekali, saudara. Oleh karena itu bagaimana pemutarbalikan atau penambahan terhadap Injil sehingga yang lain mempunyai pemaknaan lebih dalam atau menjadi prasyarat terhadap Injil itu sangat menakutkan sekali. Ingat ya, orang memberi persembahan, orang ikut perjamuan kudus belum tentu hatinya bersih, benar, beriman. Tapi orang beriman yang hati bersih, benar pasti mereka melakukannya. Sehingga itu adalah buah tindakan dari keberimanan. Dan dia diberkati bukan karena itu, dia sudah terima berkat dari Tuhannya. Dan dia tahu bersyukur. Ini penting sekali. Karena itu celakalah orang yang mau berhitung dengan Tuhan. Yang mengharapkan berkat Tuhan dengan memberikan sesuatu supaya Tuhan memberkatinya. Karena itu sama saja menghina Tuhan. Karena membuat Tuhan seakan-akan orang yang berhitung. Itu membuat Tuhan seakan-akan orang yang mempunyai hutang yang harus dilunasinya. Itu kan menakutkan sekali, saudaraku. Tidak cocok dengan gambaran Alkitab tentang siapa Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, penebus yang sempurna itu. Cinta kasihnya yang katanya maha itu, yang walaupun melebihi apapun. Nah jadi format Injil itu harus kita mengerti dengan utuh, harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana orang di Korintus? Ini yang kedua, saudara. Kalau di Korintus bukan saja mereka terkontaminasi pada Injil yang salah, tapi sikap mereka. Dikatakan bagaimana kemudian ya orang-orang di Korintus itu membuat Paulus dikatakan menjadi berpikir. Paulus memakai istilah, aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan ada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Maksudnya umat sebagai mempelai wanita, Kristus sebagai mempelai pria. Dan bagaimana Paulus membawa umat itu mengenal Kristus itu. Tetapi Paulus berkata, aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus. Seperti Hawa diperdayakan. Pada waktu Hawa diperdayakan, ingat Hawa belum jatuh dalam dosa, Hawa belum berdosa. Hawa bukan tidak tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia tahu. Kalau dia tidak tahu mana yang baik, yang benar, lalu ambil keputusan. Mana dia tahu itu baik atau benar? Ya nggak boleh disalahkan dong. Istilah baik atau benar adalah kejatuhan ke dalam dosa. Atau baik atau jahat begitu ya. Itu kejatuhan ke dalam dosa. Karena
Kalau istilah tidak tahu yang baik, orang belum tahu baik dan jahat itu sesudah kejatuhan, dia tidak ngerti urusan melakukan kejahatan. Tapi itu jahat apa tidak dia tahu. Tapi dia tidak punya pengalaman karena tidak pernah berbuat jahat itu. Dia ciptaan sempurna. Tapi perbuatan melawan Allah itu jelas jahat kan? Dan dia tahu itu, jangan makan, kau makan mati. Saudaraku, Hawa diperdaya. Hawa jatuh. Maka begitulah kemudian Paulus melihat orang-orang di Korintus pun ada dalam situasi bahaya. Karena sama seperti Hawa digoda oleh ular, diladeninya dan terus berdialog berdiskusi. Lalu Hawa mulai memikirkan tawaran ular dan sampai akhirnya mengeksekusi dengan cara memakan buah yang dilarang Allah itu. Nah, di dalam pasal yang ke-11 ini orang-orang di Korintus, mereka ada pada situasi yang pelik, ada pada situasi yang berbeda. Orang-orang di Korintus digambarkan sebagai orang-orang yang kemudian menjalani kehidupannya dengan cara yang salah. Bagaimana kemudian mereka itu dikatakan sabar saja. Kalau ada orang datang memberitakan Yesus yang lain, artinya sabar apa? Sabar bagus dong ya. Nanti dulu. Kalau Anda sabar pada kejahatan, sabar pada kesesatan, Anda salah besar. Sabar itu bukan sabar ya bersikap sabar, bukan. Tapi sabar artinya membiarkan. Ya udah gak apa-apa dah, kasih ruang begitu ya. Dan itulah kesalahan gereja masa kini. Tapi justru bagi orang Kristen, itu sikap yang benar. Udah kita gak boleh menghakimi, biarin dong yang lain pikir yang lain. Ini kan masing-masing berhak untuk berpikir. Anda dan saya tidak punya berhak untuk berpikir di luar Kristus. Ingat dulu sebagai orang Kristen, kita mutlak tunduk kepada kehendak Kristus. Jadi kalau kau rasa kau mau cocok sama orang A, mau ikut A, terserah. Itu urusanmu. Tapi kalau kau mau ikut Kristus, mutlak keputusannya. Tak bisa ditawar-tawar, itu loh. Ya, sehingga mengenal Kristus itu, yang benar itu mutlak. Bukan berarti kalau saya pegang prinsip kebenaran Yesus, lalu saya harus bermusuhan dan sombong pada tiap orang. Tidak. Tapi ini keyakinannya. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikurang-kurangi, dicocok-cocokkan supaya jadi cocok. Nggak boleh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita camkan dalam kehidupan kita lakoni dalam keseharian kita. Bagaimana kita menjalaninya dan bagaimana kita memainkan peran kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang Tuhan mau. Ini menjadi bagian penting yang tidak boleh kita abaikan, bagian penting yang tidak boleh kita lupakan. Memainkan peran keimanan kita. Nah, oleh karena itu hati-hati, jangan pernah berpikir bahwa kita benar, bahwa kita sungguh-sungguh dalam hidup kita ketika justru yang salah yang kita lakukan. Jangan berpikir kita hebat, bijaksana karena sabar terhadap ajaran yang salah. Justru salah. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Enggak ada kompromi di sana. Tapi bukan berarti kalau kita berbeda lalu kita memaki-maki yang beda. Bukan. Benar adalah benar. Tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu kita seringkali membuka ruang dengan dalih yang mengerikan. Tuhan itu kan gak terbatas begitu ya. Oh iya betul, Tuhan gak terbatas. Jadi kebenarannya gak terbatas, gak boleh dikurung dengan Alkitab katanya. Kan gawat. Kalau ada orang menambah dan mengurangi Alkitab sudah jelas final. Dosa itu terkutuk itu. Itu kata Wahyu, itu kata juga Musa di dalam Keluaran. Dalam Ulangan. Ketika dia meng-close seluruh tulisan itu. Taurat itu tidak boleh tambah kurangi. Kita para nabi tidak sudah selesai semua. Dan kemudian PB, apa yang dikatakan Rasul, tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Itu Wahyu itu. Kedaulatan itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu penting. Artinya apa? Sudah ada ukurannya. Jadi jangan bawa-bawa Tuhan Maha Kuasa betul, tidak terbatas betul. Bukan berarti saudara kemudian bisa semau-maunya. Oh Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong sama saya. Lalu nggak mana ada begitu. Papa nggak boleh membatas-batasi dong. Itu kan kuasa Tuhan. Saudaraku, Alkitab juga berkata, Roh Kudus itu tertib. Alkitab juga berkata, ujilah segala sesuatu. Dengan apa? Ya dengan Alkitab. 1 Tesalonika 5 ada itu. 1 Korintus 14 bicara Roh Kudus yang tertib. Nggak semaunya, nggak asal. Nah dengan cara begitulah sebetulnya kesesatan itu akan masuk. Ketika kemudian kita berkata Allah Maha Kuasa tidak boleh dibatasi, maka kita menafsir semaunya. Terpelintirlah kitab suci karena ukuran tak lagi ada. Ukuran siapa? Ya yang nafsir. Ukuran siapa? Ya yang khotbah. Ukuran siapa? Ya yang ngomong. Nah kan gawat saudara. Aku tidak bisa menjadikan diriku ukuran. Aku harus tunduk pada firman itu. Ya.
Satu waktu saudara ya ada dalam sebuah ruang tanya jawab saya kasih, lalu ada satu orang bilang sama saya, ya saya kalau ingat itu selalu jadi tersenyum kecut gitu ya, tersenyum kecut karena lucu. Lalu dia mengatakan kalimat yang yang mengagetkan. Sesudah saya selesai khotbah dia bilang, oh Bapak khotbah bagus, tapi Bapak khotbah hanya apa yang terlihat kan gitu. Tapi Bapak belum khotbah apa yang tidak terlihat. Lah saya kan kaget saudara. Lah jelaslah saya khotbah dari apa yang terlihat yang di Alkitab, bagaimana yang enggak terlihat. Lalu dia bicara bahwa Tuhan memberikan pewahyuan kepada dia dan begini begitu. Lalu dia ngomong, ini akan begini, akan begini, akan begini. Saya jawab, oh gitu. Ini saya tunjukin kebenaran kita bahwa dia salah. Dia bilang apa? Oh itu yang tertulis. Bapak belum bisa lihat, itu pimpinan roh. Saya cuma jawab sederhana saja, Pak kalau begitu ya didiskusi saja ya dengan orang-orang yang tidak perlu membaca tulisan, kan begitu toh. Orang tertulis ada dia bilang ada yang nggak tertulis, ya bacalah orang-orang yang membaca yang nggak tertulis itu. Jangan dengan saya nggak bisa, saya cuma tahu Alkitab dan saya tunduk. Tapi kalau Bapak bilang ada lebih dari Alkitab, ya saya kira memang kita beda. Saya nggak mau akan teruskan itu. Untuk apa saya berdebat? Untuk apa saya teruskan? Tapi saya akan berkata, silakan Anda di luar Injil teruskan. Tapi kalau saudara bilang itu kata Alkitab, saya tunjukkan ayat yang mengatakan ternyata tidak begitu. Kan gitu saudara. Nah ini prinsip-prinsip penting. Banyak sekali orang yang dikatakan Alkitab berkajang dengan penglihatan, mencari guru-guru yang menyenangkan kuping mereka dan seterusnya. Itulah gairahnya. Ini akan menjadi amat sangat mengerikan. Karena semua orang akan berkubang di sana, berkumpul di sana. Tak lagi memperhatikan apa yang Allah katakan. Apa yang menjadi kehendaknya. Nah ini menjadi kengerian di dalam gereja masa kini. Tetapi itu terjadi. Yang jadi celaka, lebih parah adalah justru itu yang paling disukai. Ini yang bikin repot saudaraku. Ketika itu menjadi disukai dan dianggap benar, ini kan jadi gawat. Lalu yang lain dianggap salah dan kacau, ini yang jadi repot. Oleh karena itulah bagaimana kita menjalani dan bagaimana kita memahami kebenaran itu. Harus kita pahami seutuhnya, sepenuhnya. Supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkan itu, pikirkan itu, renungkan itu. Jalani hari-harimu, berjalan di dalam Tuhanmu. Lakukan apa yang Dia mau. Dan jangan mengeraskan hati kita terhadap firman yang benar itu bukan. Nah oleh karena itu, cermatilah, kenalilah Injil palsu. Menambah, mengurangi itu jadi hobinya. Kenalilah para Injil palsu, mereka memelintirnya, memutarbalikannya. Dan Anda tidak boleh menjadi kompromi. Seperti Paulus bilang, aku takut kamu sabar terhadap yang jahat itu. Ingat ya, ini sabar bukan dalam pengertian sabar terhadap orang lain. Nah, Alkitab juga bilang kita harus sabar kan. Menanggung derita pun harus sabar. Tapi terhadap kesesatan tidak, kamu harus menelanjanginya, kamu harus membukanya. Sehingga memang terjadi saudara suka atau tidak ada benturan. Itu nggak bisa dielakkan. Anda mau benar di tengah dunia yang kacau, ya pasti ada benturan lah. Mana bisa enggak? Iya kan? Pasti ada benturan itu. Nah benturan-benturan itulah yang akan terjadi. Itu yang akan dijalani dan itu akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini yang mesti kita pikirkan sama-sama. Sehingga dengan demikian kita bisa menjalani hari-hari kita, memenangkan pergumulan kita. Sehingga bagaimana sebetulnya mensyukuri kehidupan iman percaya kita itu menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan akan terus menyertai, memberkati kita di dalam cinta pada kebenaran. Dia akan membukakan kepada kita tentang rahasia-rahasia bagaimana seharusnya menjalani hidup dan dia akan menguatkan, memampukan kita untuk melewati semuanya. Alkitab jangan ditambah, jangan dikurangi. Itulah menjadi pegangan pertama, utama dalam hidup tiap orang percaya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Selamat berhati-hati. Kenali Injil palsu itu. Karena bisa jadi mereka belum menjadi terlalu palsu. Tapi sudah memulainya, sudah di jalurnya. Tinggal menunggu waktu jadinya. Bukankah itu sangat berbahaya kalau Anda terperangkap dan tak bisa melepaskan diri dari sana. Semoga kita bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Ajar kami selalu hidup di dalam-Mu, takut akan Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kami sungguh hidup yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih.
Kami berdoa supaya diberi kepekaan mengenali kesesatan, tak terjebak, tapi tetap berjalan di jalan yang Tuhan perkenan. Terpujilah Tuhan, sumber kebenaran sejati. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.